Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di Bitok, Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Kita bebas bicara apa saja, berbagai tema, tentu saja untuk kebaikan. Kali ini kami mendapatkan tamu yang istimewa, yang bersedia datang ke sini jauh-jauh, menyempatkan diri. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Irianto Lamri, MM, Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memenuhi undangan kami bersedia berbincang-bincang di sela pertemuan Kongres Budaya Banjar Dan Kongres Bubuhan Banjar, Kongres Bubuhan Banjar Kerukunan Bubuhan Banjar se-Indonesia. se-Indonesia, dan ada peninjau juga dari negara tetangga Malaysia, Brunei, Singapura. Bubuhan Banjar juga. Iya, orang-orang Banjar yang udah berturun-temurun merantau ke sana. Waduh, ini berarti terkumpul lah nih lah. Perlu saya perkenalkan juga Bapak Irianto ini, Bapak Lamri, Irianto Lamri ini selain Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Selatan juga mantan Kalimantan Timur. ya Kalimantan Timur, maaf. Kalimantan Timur juga mantan Sekda Kalimantan Timur. Kemudian yang membanggakan kami juga adalah mantan Gubernur Kalimantan Utara. Sebelumnya penjabat gubernur. Sebelumnya penjabat gubernur, artinya beliau orang Banjar yang merintis pembentukan Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Sebuah kepercayaan yang sangat besar sekali malah. Memang kami ini sepertinya tidak Banjar asli. Ini beliau Bapak Irianto Lamri, saya Agus Rumpoko gitu. Tetapi percayalah bahwa kami adalah orang-orang Banjar asli. Apalagi beliau gitu. Saya lahir dan besar di Banjarmasin gitu, dan sampai sekarang tua mungkin di Banjarmasin gitu. Pian ini asli mana? Jadi kalau ya boleh bersaya lah, bahasa Indonesia dulu. Ya, Mas Edi. Saya ini dilahirkan di Rantau, Kabupaten Tapin. Rantau itu ibu kota Kabupaten Tapin kan. Nggih. 18 Desember 58. Jadi relatif tua. Selamat ulang tahun. Makasih. Ngaran abah kita itu Lamri. Makanya kita mengarang Irianto tuh. Jadi ngarannya tuh waktu itu diberi ngaran oleh orang tua almarhum ibu saya itu Asrah. Beliau ini berdua, baik abah maupun mama ini guru sekolah dasar. Jadi arwah abah itu pendidikan guru sidin zaman Jepang di Kandangan. Tahun 48 sini lulus sekolah guru tuh. Nah, arwah mama ini lulusan PGA, jadi ngajar sempat di negara berkeliling, ngabarin lagi halus tuh kan. Nah, jadi anak guru lah kami ini. Jadi zaman itu tahun 60-an itu di Kalsel ini guru jarang ada yang artinya orang baca tulis itu kan masih sedikit. Iya, masih sedikit. Jadi alhamdulillah guru tuh Bahari sangat dihormati. Termasuk kita anak guru. Iya. Tahun 4 juga. Nah, tahun 65 mama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, kami masih hanya masuk sekolah dasar itu. Antara umur 6-7 tahun lah. Nah, terus setelah kelas 4 SD ada kakak Bapak Sidin lawas sudah diam di balik papan. Nah, karena Sidin kada bisi anak, kita dibawa Sidin di 4 Sidin di balik papan sampai karena lulus SMA sampai kuliah. Oh, merantau mulai halus itu kan ya. Sampai SD. Nah, yang dari pengalaman hidup ini tadi juga dari Kongres Seminar Kebudayaan Banjar, siapapun kita manusia itu termasuk orang Banjar. Itu kalau sudah wani merantau ke benua orang, itu biasanya tangguh, itu kada taguh aja. Tangguh. Dan harus tangguh memang. Harus tangguh ya lah. Kalau perlu tangguh aja. Tangguh bujuran. Terus timpas saudara timpas itu kan. Kada kayak itu kan aku bertahan. Tapi yang paling penting ini selain membangun kualitas dirinya secara pribadi karena lingkungan, tapi dia yang jelas punya daya saing. Iya. Karena persaingan tuh akan selalu ada siapapun kita dalam hidup ini kan. Nah, kunci kita berhasil dalam hidup itu kita bisa meningkatkan kualitas diri, membangun daya saing,
lalu punya karakter yang bisa memang mendukung keberhasilan. Nah, saya alhamdulillah besar di Kalimantan Timur di Balikpapan dan Samarinda. Nah, sejak mahasiswa memang umpan aktif lah di organisasi. Di organisasi mahasiswaan, himpunan mahasiswa Islam, terus sampai di AMPI, Angkatan Muda Pembaruan, Pemuda Pancamarga, dan puncaknya Ketua KNPI Kaltim tahun 91-94. Jadi kekawalan di sini banyak, termasuk Pak Ahmadi Supit, itu seangkatan kami itu berapa periode beliau tuh jadi anggota DPR kan di anggaran. Nah, wah ini kita dengar sini jadi anggota BPK, bagus karir awalnya. Jadi banyak orang-orang Kalsel ini, orang Banjar itu berhasil memang dalam karir, dalam kehidupan di perantauan, karena terbangun daya saing dan kualitas tadi. Di samping memang orang Banjar itu tiap suku tentu punya kelebihan. Bahasa kita tuh wani. Wani bukan wani negatif aja atau positif, tapi positif. Artinya kita apapun kalau harus untuk berhasil kita mengerjakan. Dan yang paling khusus orang Banjar itu karena umumnya kan berbasis ajaran Islam, orang Islam. Jadi kita taat dengan agama itu, dan kita percaya betul dengan keberkahan dan kekuasaan Allah kepada manusia dan alam ini. Jadi kita berdoa, melaksanakan ajaran agama itu mungkin lebih baik dari banyak orang lain. Nah, saya juga mau menyampaikan bahwa bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lalu berbeda-beda kulit, warna kulit, atau bahasa itu kan memang kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan supaya kita saling mengenal ya Allah. Nah, yang menarik tadi dari hasil ini sekaligus saya informasikan dari hasil diskusi dalam seminar Kebudayaan Banjar. Yang panitia sini bagus menampilkan para narasumber yang berbobot ya. Antara lain Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari, terus ada Wakil Rektor Unibrau, orang Banjar juga tadi, dari Malaysia juga ada, seorang dokter psikolog, ada pengusaha muda juga tadi, Pak Muhammad Ropiki ya, katanya Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Mas Anung, bagus juga. Lalu ada Wakil Rektor Universitas Riau. Orang Banjar? Orang Banjar. Nah, ini menggambarkan bahwa orang Banjar ini, tadi disampaikan oleh Pak Profesor Mujibur Rahman, di Indonesia ini kita adalah 10 suku terbesar jumlahnya. Artinya cuma kita urutan ke-10 terakhir. Karena jumlah orang Banjar ini perkiraanku lah, seluruh, bukan hanya ada di Indonesia, orang Banjar itu termasuk di Amerika, di Jerman, mungkin di Eropa lah. Tersebar itu mungkin 6 juta sampai 7 juta adalah jumlah orang Banjar. Di samping ada di Kalsel 4 jutaan atau 3 jutaan. 3 jutaan sekitar. Nah, karena kan di Kalsel ini walaupun bukan 4 jutaan, karena semua orang Banjar juga ada suku lain. Nah, yang menarik orang Banjar ini punya ciri-ciri atau apa yang ditinjau dari aspek psikologisnya itu perilaku, karakter, terus apa penampilannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, itu sudah dilakukan penelitian secara ilmiah tadi ditampilkan oleh narasumber ini Pak Dr. Ahmad apa dari Kuala Lumpur, orang Banjarnya. Orang Banjar. Apa ajar beliau aja Pak? Santun, lalu bahasa perawaan, ramah. Lalu suka membantu orang walaupun kada tapi patuh mana. Artinya lawan orang tuh berpersangka baik aja, menghargai tamu, itu yang hasil penelitian beliau tampilkan itu banyak yang bagus, yang positif. Tentu manusia tuh kada ada semua baik kan, ada yang negatifnya. Nah, kita lihat yang positifnya ini perlu kita tingkatkan karena itu nanti akan mendorong spirit kita, khususnya Banjar generasi baru, untuk tampil menjadi lebih punya daya saing, punya kepercayaan diri bahwa orang Banjar ini bisa hidup di seluruh dunia. Aku pernah karena dalam tugas sebagai gubernur maupun sekda atau kepala dinas pada saat itu, banyak negara kunjung, salah satunya Amerika. Tahun 2018 aku berkunjung diundang juga memberi ceramah kuliah umum di Northern Illinois University, itu tempatnya Anies Baswedan kuliah. Nah, itu terdapat di Chicago tuh ibu-ibu kisah-kisah kalinya orang Banjar. Tuha sudah umur sini 65-an.
Rambut masih bakarul bang. Kesah-kesah. Aku orang Banjar, lahir di Banjar. Kali orang Banjarmasin, lahir Banjarmasin di Belitung kan di mana sih pada. 25 tahun sudah Sidin di sana. Kali Sidin mengenalkan laki Sidin itu orang Amerika. Gagah wartawan juga. Anum pada Sidin. Nah, itu harapnya orang Banjar. Jadi bibinian gini bisa dapat laki anu apa yang lalakian. Itu orang Banjar. Orang Banjar lah. Kalau dalam hal segi hidup perkawinan itu apalagi lelakiannya kan dikenal suka lebih berbini dari satu. Tapi kada semua orang Banjar bang. Iya. Itulah banyak hal-hal positif dari diri kita sebagai orang Banjar ini yang patut kita kembangkan. Jadi dari seminar kebudayaan Banjar tadi kita akhirnya juga banyak belajar. Saya pun jauh sebelum itu karena dulu waktu Indonesia ini didirikan, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan kita BPUPKI itu waktu menentukan status warga negara itu berdasarkan ras dan etnik. Jadi ras itu ada Cina, ada Arab, India. Nah, mereka ditawarkan mau tetap jadi warga negara Indonesia atau mau kembali ke negaranya. Nah, waktu itu salah satu anggota kan Pak Air Baswedan, kakeknya Anies gitu. Itu mengusulkan agar orang-orang Arab itu dijadikan warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Naturalisasi lah. Nah kalau Cina terbagi dua, ada yang mau, ada yang anak buli kampung kan, gitu juga India. Nah ini sejarah, jadi kita salah satu bagian dari etnik yang ratusan jumlahnya di negara kita. Nah sebagai orang Banjar, kita juga harus mengenali siapa kita. Karena ada 300 mungkin lebih suku, bahkan kalau statistik terbaru katanya ada 700-an malah di Indonesia. Di Cina pun sukunya juga 300-an lebih. Nah kita negara yang paling unik juga dalam hal keberagaman. Asal-usul latar belakang kultural ini, sosiokultural bahkan. Nah ini orang Banjar itu juga egaliter. Jadi kalau berhadapan tentu Mas Agus kan sudah lahir di sini. Orang Banjar tuh kadang-kadang sebagian besar, tentu tidak semuanya. Kalau nya kada ketujuh diungkapkannya apa adanya. Dan ini merasa sama dengan orang, itu egaliter, artinya juga demokratis ya. Jadi paham demokrasi itu di sejarah di kerajaan Banjar pun sudah ada. Jadi kalau nya kada ketujuh lari pandan misalnya. Yuk kita baca sejarah kerajaan Banjar ini. Misalnya ada konflik internal kekuasaan antar keluarga bangsawan raja itu yang berpihak bisa lari, ada yang ke Malaysia, ke Sumatera, ke Jawa kan. Lalu ada yang mengikuti Pangeran Antasari tangkat Belanda, itu banyak lari ke Sumatera yang di Tembilahan, di Kepulauan Riau, itu datangan tuh tadi. Untuk menghindari konflik-konflik yang termasuk di Semenanjung Malaysia ya. Aku kan laos juga tugas di Kaltara itu rancak ke Sabah, ke Sarawak, banyak juga orang Banjar tuh untuk orang. Jadi bahkan menurut sejarah beberapa abad yang lalu kan orang Banjar sampai ke Madagaskar. Ya betul sekali. Jadi turunan orang Banjar masih ada di sana. Nah inilah gambaran kita. Artinya orang Banjar itu sebenarnya memang ada juga yang pengoler. Artinya punya apa ya? Spirit untuk semangat juang yang tinggi, kada kalah. Nah tinggal anak-anak muda ini. Nah itu dari sisi itulah. Tapi dari sisi kita punya andil nggak dalam memerdekakan bangsa negara kita ini? Jelas. Jadi orang Banjar itu nenek moyang kita dulu adalah pejuang, pahlawan. Artinya wani hangit, wajah sampai ke puting. Wajah sampai ke puting. Nah, itu semangat-semangat nilai-nilai seperti itu yang harus kita warisi dan kita wujudkan, implementasikan. Tentu dalam bentuk yang lain. Nah ini kan kayak ini Pak, kita ini ada sisi positifnya juga, ada juga nang Jerpian tadi itu mengoler ini ya karena sumber daya kita ini berlimpah, tidak hanya di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan juga berlimpah, Kalimantan berlimpah, sehingga kadang mengoler. Kira-kira kalau Ulun ini hidup di Banjar, lahir di Banjar, ibarat kata itu tidak bisa bercermin menilai diri sendiri, tapi kalau Pian kan ada di perantauan. Nah ini Pian melihatnya kayak apa? Kita ini apa yang perlu diperbaiki oleh orang-orang kita nih? Ya memang kan
makanya pemerintah kita itu kan mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Nah, itu juga berlaku bagi kita orang Banjar. Jadi karakter itu, ini juga hasil penelitian Bank Dunia, 80% orang berhasil atau gagal itu ditentukan oleh karakternya. Pendidikan oke, tapi 20% aja bagian dari jumlah 20%. Ya contoh nyatanya itu, boleh kita doktor, profesor, tapi karakter buruk dalam karir kadang-kadang jadi menteri, kadang-kadang jadi anggota DPR, atau jadi pedagang, atau jadi kepala dinas. Karena karakternya kadang mendukung, padahal pendidikannya tinggi itu umpamanya. Atau keturunan itu kan bisa menentukan. Nah karena itu orang Banjar memang soal perubahan karakter itu kan bisa dididik melalui pendidikan formal. Nah bersyukurnya juga tidak formal. Ada kelebihan kebiasaan atau kebudayaan di Banjar ini, kita senang mendengarkan tausiah ulama. Kita banyak bersulama. Banyak orang Banjar di kampung-kampung kita itu kan aku mengalami itu lagi halus. Kita ketujuh undang hari orang tablik. Jadi ilmu agama itu secara langsung maupun langsung mulai lagi halus kita teresap. Belum lagi kalau kuitan kita menyekolahkan kita ke pesantren, di sini banyak ulama ya. Nah, itu membentuk karakter. Akhirnya kita yakin betul bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Nah, beda dengan suku lain mungkin hanya mencari dunia aja, tapi kita berimbanglah dengan akhirat. Nah, yang kedua, orang Banjar harus wani keluar pada kampung halaman, pada banuanya. Disitulah kita menguji ketangguhan kita tadi. Kalau orang wani keluar merantau dari kampungnya untuk memperbaiki nasib, di situ ini akan kelihatan. Bisa bersaing kan dengan orang lain. Aku bersyukur aja mulai lagi halus sampai tua ini. Aku sudah bergaul dengan lintas suku, lintas agama, lintas bangsa. Aku basic awal orang Rusia komunis, Cina komunis, BWN aja. Itu agama urusannya. Karena Islam juga ngajarkan agamamu kan. Kadang kalau kita campur, kalau anak masuk ke Islam, kan apa-apa bagus kita beritahu, kita ajak memang. Aku bekal orang Cina banyak di Indonesia nih, di Samarinda lah, di Kaltim lah, bergaul. Nah orang Banjar harus itu, dan orang Banjar punya kemampuan itu untuk bisa bergaul lintas suku, lintas agama. Karena kita tuh parawaan ya. Artinya mudah beradaptasi juga. Makanya mereka yang merantau ke luar negeri atau ke provinsi lain di Sumatera, di Jawa, itu bisa eksis lah bahasa anak muda itu, jalan survival. Dan banyak berhasil, entah dia jadi pengusaha atau jadi pegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta. Ya, bukan aku nunjukkan diri lah. Aku dibesarkan di Kaltim. Kadang ada yang kuandal kan. Kuitan sudah meninggal kan. Namun aku kuitan tuh anak pejabat tinggi, masih nolak kan. Ini guru aja. Nah, kita berjuang seorang, alhamdulillah bisa jadi kepala dinas, jadi sekda provinsi yang besar kayak Kaltim itu kan, dan jadi pejabat gubernur, jadi gubernur. Dan itu di daerah orang yang kita kada dikenal, kita bisa survive di situ. Nah, semangat juang seperti ini yang harus diwariskan. Bahwa pengoler, karena apa itu keterbatasan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Lalu kurangnya informasi, misalnya aku lagi halus dulu, rajin membaca. Jadi kalau terdapat koran bekas kah atau majalah bekas kah, aku baca. Jadi ilmu tuh ada di mana-mana. Kalau ada orang pintar berbicara, aku mendengar, terutama para ustadz ulama kan, baik di radio maupun langsung di masjid atau di acara-acara lain. Nah, kalau di sekolah pastilah. Alhamdulillah yang paling penting itu, sesusah apapun hidup kita merantau kalau bisa sekolah terus. Kalau yang tadi Bapandir, karakter, kemudian selanjutnya mungkin pendidikan, itu posisi sumber daya alam? Nah, ini anakku sampaikan tadi kan sudah misalkan waktu kita sebelum berbincang di sini. Bank Dunia juga pernah melakukan penelitian di 40 negara 20 tahun katanya. Dia mau meneliti kenapa ada negara-negara yang gagal khususnya untuk bayar utang gitu kan. Karena Bank Dunia kan minjamkan duit. Nah, akhirnya dia menyimpulkan 4 hal tadi. Ternyata
seseorang, bangsa, suku atau apapun status dia di dalam pergaulan internasional ini, itu ditentukan 4 hal. Satu adalah kemampuan dia membangun inovasi. Inovasi itu melakukan perubahan, pembaruan, innovation. Nah, itu dikuantifikasi oleh penelitian Bank Dunia itu ternyata inovasi ini bisa menyumbang kontribusi 40% gagal atau berhasil. Dan aku sudah berkunjung ke Jepang berkali-kali, ke Cina. Aku pertama kali ke Jepang itu tahun 84. Ke Cina itu sudah rancak sampai ke pedesaannya. Ke India pun biasa. Jadi melajari bangsa-bangsa di dunia yang tua ini budayanya kan Mesir, Babilonia dulu kan, terus Cina, India itu tuha-tuha, masuk Jepang, Korea udah. Nah, kita melihat perilaku orang di sana. Jadi kalau Jepang itu sekarang tiap hari mereka dalam satu hari itu inovasinya bisa puluhan kali. Jadi aku 2 tahun yang lalu datang ke salah satu prefektur itu provinsi di daerah Osaka gitu. Itu ada satu tempat yang didirikan oleh pemerintah provinsinya itu gedung untuk menampilkan hasil inovasi masyarakat Jepang. Jadi temuan-temuan baru di bidang teknologi informasi itu paling banyak. Beratus itu. Nah, itu orang Jepang berinovasi. Makanya produk-produk Jepang itu selalu laku karena dia selalu menyesuaikan ada inovasi. Nah, yang kedua, kita hidup bergaul ya. Dimanapun manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita kadang-kadang hidup sorangan. Harus ada kawan bergaul. Nah, itulah makanya harus punya kapasitas atau kemampuan untuk melakukan networking. Jejaring. Networking itu artinya kita bergaul dengan orang. Itu orang mau membangun networking dengan kita juga kita melihat siapa kita, Bang. Bisakah jadi kawal? Nah, untuk itu berhubungan dengan karakter tadi lah. Orang Banjar bisa mampu lah, punya potensi untuk itu lah. Apalagi dia didukung oleh kemampuan misalnya berbahasa asing atau suku-suku lain. Apakah bahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa Belanda, atau bahasa Jerman, atau bahasa apapun yang itu bermanfaat. Karena networking itu hanya terbangun, networking kan zaman teknologi maju ini kadang hanya berinteraksi secara langsung, tapi secara virtual melalui teknologi, nah itu kan perlu bahasa asing semua. Minimal bahasa Inggris. Nah ini yang kita masih kurang. Nah, tapi anak-anak muda kita generasi baru kan udah banyak yang sekolah ke luar negeri, jadi itu udah kita optimis saja orang Banjar bisa akan lebih bagus. Nah, yang ketiga teknologi. Itu yang networking tadi 30%. Jadi 2 hal ini aja kalau anak-anak kita atau kita sendiri fokus untuk membangun kualitas diri kita, kemampuan berinovasi, kemampuan networking 70%. Sisa 30% lagi. Nah, kalau nilai keberhasilan itu 100% sempurna kan? Nah, itu 20% teknologi. Teknologi itu kemampuan kita menggunakan, memanfaatkan, dan kalau perlu menemukan teknologi. Sisa 10%. Nah, itu yang 20%. 20%. Jadi itulah yang dimiliki oleh bangsa Cina, bangsa Taiwan, apalagi bangsa Jepang yang lebih dulu, bangsa Korea Selatan, Amerika, Eropa, India. Nah, di dunia ini ahli-ahli IT itu orang-orang India hebat. Dokter-dokter orang India hebat-hebat. Nah, karena mereka punya kualitas itu, daya saingnya otomatis lebih kuat. Jadi sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu kan sebuah negara itu berwibawa, berhasil, jadi sejahtera, jadi bisa kaya, bukan ditentukan karena dia negara besar, penduduknya banyak, bukan. Tapi kita selama ini membanggakan penduduk kita banyak ya. Atau yang terakhir tadi kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam itu ternyata hanya menyumbang 10%. Hanya menyumbang 10% malah. Iya, itulah sebabnya daerah-daerah kita di Indonesia atau negara-negara lain kayak di Afrika atau Asia ini yang sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang bagus dibanding Jepang misalnya, atau bahkan Cina. Cina tuh kaya sekali juga sumber daya alam. Nah, itu penduduknya atau masyarakatnya banyak miskin. Karena tidak bisa hanya mengandalkan kontribusi cuma 10%. Kalau dia tidak menguasai 3 yang tadi, inovasi, networking, dan teknologi, ya kalah. Jadi orang kalah ini menyakitkan. Apalagi kalah di kampung sendiri lah. Nah, orang Banjar harus kalau di ibaratnya jangan jadi jago kandang. Harus wani keluar. Bertarung di luar kandang itu kan lebih hebat. Ya, artinya
risikonya mun kita mati ya kan. Mun hendak menang jadi jagawan gitu kan. Jagawan dalam arti positif lah. Apalagi kalah di kandang nih Pak, artinya sumber daya alamnya kita banyak, kita jadi terlena sehingga akhirnya karena dikukut sebagai contoh misalnya kan Kalsel kan tambang batu bara ya, kalau Kaltim minyak gitu, tambang juga, akhirnya timbul sugihnya kada, banjirnya ya. Ini bagus tadi menyinggung Mas Agus ini menyinggung soal batu bara di Kalsel. Karena Kalsel ini kan walaupun aku di Kaltim kanalnya, tapi kan benua kita. Manusia itu secara kodrati kada bisa lupa dengan daerah asalnya. Nah makanya Allah itu menciptakan kodrat kita tuh berasal dari surga. Jadi kita tuh rindu anak boleh ke surga. Cuma kenapa tekan neraka? Itu, iya kan? Karena banyak dosa kita. Ya lah. Nah kalau kita lahir di Kalsel atau dimanapun, kita selalu rindu dengan tempat lahir kita. Pasti akan di masa kecil kita. Rindu rantau lah malah. Ya, itu ada. Nah, itu sudah menjadi manusia lah. Nah dalam konteks tadi itu, Kalsel ini batu baranya hasil penelitian lembaga tadi dipaparkan oleh wakil rektor Unibrau. Jadi dibahas juga di Kongres? Orang Banjar, beliau melakukan data statistik pengarang Sirin tadi ketingat aku. Bagus, jadi ternyata produksi batu bara di ini berapa puluh juta, 400.000 ton sehari. Dari 3 perusahaan besar. Adaro, Borneo satunya lagi ada 3. Nah itu mereka setahun menghasilkan duit, Adaro aja 600-an juta US dollar keuntungan yang didapat. Tapi diperkirakan 2030 habis batu bara Kalsel. 2030 habis 7 tahunan aja lagi, 8 tahun apa lagi. Habis kan ada lagi. Karena itu kan sumber daya alam yang habis. Yang habis ya. Nah, kalau itu habis artinya tinggal dampaknya aja lagi. Nah siapa yang menikmati? Nah, tadi Pak Muhammad Ropik juga menyampaikan bagus juga datanya, makanya saya puji. Nah, pertanyaan sederhananya, ekonomi Indonesia ini milik siapa? Ya. Nah, data statistik ternyata menunjukkan 90% lebih itu dikuasai oleh 1%. Artinya orang-orang sedikit, segelintir orang nih lah. Jadi kalau sekitar hanya 2,7 juta orang menguasai 90% kue ekonomi kita. Siapa yang 1% ini kita udah banyak tahu lah. Nah, itu akhirnya apa? Menimbulkan kesenjangan. Ya, kesenjangan itu kalau dibiarkan berbahaya, itu tugas pemimpin. Karena miskin kaya itu terlalu lebar, akhirnya timbul kesenjangan, itu bisa terjadi chaos. Nah, itu harus dijaga. Makanya kalau menurut saya, karena saya pernah jadi gubernur, seorang tuh jadi pemimpin, terutama di pemerintahan lah, itu kadang alih menilainya berhasil, waktunya memimpin 5 tahun kemudian, kemiskinan di daerahnya turun apa enggak? Kalaunya tetap atau apalagi naik, artinya itu gagal. Kalaunya bisa menurunkan, kalau menghilangkan kan mungkin. Nah, karena kalau kada ada orang miskin, kada ada orang kaya. Cuman kebanyakan juga orang miskinnya kada nyaman juga. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita lakukan, mengurangi kesenjangan. Nah, Kalsel ini meskipun katanya angka gini rasionya 3,05 itu cukup moderat lah ya, kesenjangan antara kaya miskin itu, tapi itu data statistik yang harus kita uji juga waktu itu di BPS ya. Tapi fakta yang realita kita lihat sehari-hari langsung, memang kesenjangan tinggi sekali antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Apalagi zaman sekarang inflasi sangat tinggi, terutama inflasi sektor pangan. 2023 kan diprediksi pendidikan berpendapatan rendah dan tetap itu kan sakit. Bahan-bahan pangan naik, bahan pokok kebutuhan sehari-hari naik. Nah, kalau yang orang kaya tabungannya banyak nggak masalah. Nah, disitulah pentingnya semangat berbagi. Itu tugas pemimpin. Kira-kira kan Pian ini rindu dengan kampung halamannya, artinya sayang dengan kampung halaman ya. Kalau apa rekomendasi Pian untuk
Kalimantan Selatan ini, nah selain juga Pian kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh misalnya orang-orang Banjar di perantauan? Ya artinya ini kita bicara pengalaman dan yang sudah kita kerjakan. Iya. Ya. Kalau yang akan atau belum dikerjakan itu bisa jadi teori atau kisah aja. Kisah aja. Nah, satu, karena aku pernah jadi sekda, pernah jadi gubernur. Nah, sebagai orang Banjar tentu kita juga berpikir bagaimana memajukan orang Banjar. Itu bukan berarti kita kesukuan. Oh. Bukan, karena itu adalah bentuk keberpihakan untuk membangun keadilan. Karena aku di birokrasi, ya terbuka aja. Waktu misalnya di Pemprov itu ada jabatan eselon 2. Iya. Mungkin ada 53, 55, atau sampai 60-an. Ya kalau bisa 20-30 orang Banjar, kenapa kada kita isi? Dan orang Banjar yang memang layak, pantas di situ. Memang seleksi terbuka, itu kan semua juga ngerti aturan-aturan itu. Kayak itu juga waktu aku jadi gubernur. Nah itulah artinya orang Banjar kalau di perantauan berhasil, jangan sorangan. Iya. Ada juga orang Banjar memang ngalih sudah. Sudah pembinian, berdusta taruh, kada kau dipercaya, apalagi urusan duit. Nah, itu pengalaman lah. Nah, itu kada kawal kita dibantu sudah. Nah, itu kada kawal. Kada kawal kita kita biar aja sudah nasibnya di situ sudah. Nah yang kedua, ya orang Banjar di Kalsel yang tinggal di Kalsel, ini harus banyak mencari dalam zaman wayah ini informasi tinggal di HP kita tuh cari apa bisa. Nah, coba manfaatkan kita HP kita tuh untuk hal-hal untuk membangun diri kita pribadi kita atau kelompok kita atau masyarakat kita. Itu kulakukan. Jadi kita di HP itu banyak informasi apakah di WA Group, di Facebook, itu kan banyak hal positif. Itu sebarkan lagi. Nah apa-apa mudah-mudahan itu jadi amal ibadah yang bagus. Nah itu membangun perubahan perilaku visi ya, cara berpikir, yang akhirnya mempengaruhi cara bertindak. Yang orang yang jadi pemalas bisa rajin, orang yang tadinya suka menipu nggak lagi, ya. Yang tadinya suka berokok terus akhirnya tahu bahaya berokok. Aku hampir berokok tahun 2000, udah 22 tahun. Aduh, alhamdulillah ya. Padahal dulu waktu mahasiswa mulai SMA lah bisa berokok. Nah, bisa aku hampir. Karena akhirnya kita sadar, oh berokok itu kada bagus. Bukan kita kada sanggup beli rokok. Ya ada sanggup, tapi mengganggu kesehatan. Ya, nah itu hal seperti itu. Orang Banjarnya mun berokok sampai tebatuk-batuk kada mau hampir. Kada mau mati hijau aja Pak. Nah itu kesadaran itu harus dibangun oleh diri kita seorang. Nah aku melihat perjalanan di Kalsel ini lah, aku semua kabupaten paling kalau yang dari Tanah Bumbu kada sempat lah. Tapi kalau dari Tanjung Tabalong sampai ke Banjarmasin aku rancak aja lewat darat. Aku amati kayak di negara, aku pernah juga lagi halus di negara tuh, kandangan apa itu, kasihan. Tapi semangat mereka untuk bekerja tuh kuat. Aku lihat kayak di negara tuh, lalu mulai bahari orang jadi nelayan, jadi pandai besi, merantau. Orang negara banyak juga merantau kemana-mana, berjualan, berdagang. Ulet orang Muntai juga kayak itu. Nah, ini yang harus dibangun. Kada kawa dibiarkan untuk rakyat aja. Kayaknya siapa makanya memilih bupati, gubernur harus menggunakan kecerdasan. Memilih pemimpin tuh kalau dari Islam kan bisa membawa kita ke neraka atau ke surga. Tersalah pilih. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita break setumat. Baik. Demikian pemirsa, kita break sebentar. Nanti kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Irianto Lamri, Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar, untuk membahas bagaimana supaya Banua Banjar ini semakin maju, orang-orangnya semakin sejahtera.